Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwanul Ahmad, mahasiswa Teknik Informatika Winsus Karyo. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video kemarin, yaitu tentang database programming with SQL. Yang pertama yaitu perbandingan logis dan aturan precedence. Ketentuan logis. Ketentuan logis mengombinasikan hasil dari dua ketentuan untuk menghasilkan hasil tunggal berdasarkan ketentuan tersebut. Misalnya, untuk menghadiri konser, Anda perlu membeli tiket dan memiliki transportasi untuk menuju ke sana. Jika kedua ketentuan dipenuhi, Anda dapat menonton konser tersebut. Bagaimana jika Anda tidak memiliki transportasi? Dapatkah Anda pergi? Ketentuan logis lainnya mengombinasikan dua ketentuan komponen dengan OR. Semua karyawan akan menerima kenaikan gaji dengan catatan kehadiran sempurna atau dengan memenuhi kuota penjualan bulanan mereka. Jika karyawan memenuhi satu atau dua ketentuan ini, karyawan tersebut mendapatkan kenaikan gaji. Operator logis. Operator logis mengkombinasikan hasil dari dua ketentuan atau lebih untuk menghasilkan hasil tunggal. Hasil dikembalikan hanya jika hasil ketentuan keseluruhan adalah true. Yang pertama ada AND. AND mengembalikan true jika ketentuan keduanya adalah true. Kemudian ada OR. OR mengembalikan true jika ketentuan adalah true. Dan NOT mengembalikan true jika ketentuan false. Operator AND. Dalam query di bawah ini, hasil yang dikembalikan adalah baris yang memenuhi kedua ketentuan yang ditentukan dalam klausa where. Di sini, select last name, department ID, salary from employees, where department ID lebih besar dari 50 and salary lebih besar dari 12.000. Output yang akan dihasilkan harusnya lihat yang departemen ID-nya lebih besar dari 50. Jadi 50 tidak termasuk, mulai dari 51 ke atas, dan yang salary-nya lebih besar dari 12.000. Jadi departemen ID di bawah 50 dan di bawah 12.000 itu tidak termasuk. Langsung saja lebih jelasnya kita cobakan. Kita salin ke Notepad yang disimpan dengan nama bab3.sql di data D. Kita coba menggunakan run SQL command line. Pertama di sini kita connect dulu ke profile kita yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah tadi yang berada di data D. Kemudian namanya adalah bab3.sql. Enter. Maka akan muncul output yang departemen ID-nya di atas 50 dan salary-nya di atas 12.000. Contoh lain menggunakan AND di clause where seperti ini. Select last name, hire date, job ID from employees, where hire date lebih besar dari 1 Januari 1998 and job ID like SA. Nah, di sini output yang akan dihasilkan nanti dicari last name hire date job ID yang hire date-nya itu di atas 1 Januari 1998 dan yang job ID-nya memiliki karakter SA seperti ini. Kita coba salin, kemudian kita jalankan di run SQL. Di sini ada kesalahan nih. Oke, coba lagi. Nah, di sini outputnya slot K ini hire date-nya 29 Januari 2000, Taylor hire date-nya 24 Maret 1998. Kita lihat yang ini masih masuk kriteria karena minimum itu 1 Januari 1998. Dan like SA, job ID-nya itu memiliki karakter SA. Jika kita hapus where ini, kita hapus, kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan banyak. Sedangkan jika kita batasi yang hire date-nya hanya di atas 1 Januari 1998 dan job ID-nya yang memiliki karakter SA, maka akan outputnya akan hanya 3 seperti ini. Selanjutnya operator OR. Jika klausa where menggunakan ketentuan OR, hasil yang dikembalikan dari query akan menjadi baris yang memenuhi salah satu ketentuan OR. Dengan kata lain, semua baris yang dikembalikan memiliki location ID
2500 atau memiliki manager ID dengan 124. Dengan sintaksnya seperti berikut. Select department name, manager ID, location ID from department, where location ID sama dengan 2500 or manager ID sama dengan 124. Jadi output yang akan dihasilkan nanti yang location ID-nya adalah 2500 atau yang manager ID-nya yang 124. Kita lihat, kita salin sintaksnya, lalu kita jalankan. Nah, di sini yang pertama, department name typing, yang manager ID-nya 124. Dan yang kedua, sales, yang manager ID-nya bukan 124, tapi location ID-nya adalah 2500. Selanjutnya, operator not. Operator not akan mengembalikan baris yang tidak memenuhi ketentuan di clause where. Contohnya, select department name location ID from departments where location ID not in 1700, 1800. Jadi, di sini outputnya select department name dan location ID-nya yang dimana location ID-nya tidak termasuk ke dalam 1700 dan 1800. Kita cobakan langsung, salin. Lalu kita coba jalankan. Location ID spasi not in. Jalankan kembali. Nah, di sini akan dimunculkan departemen yang location ID-nya tidak termasuk ke dalam 1700 dan 1800. Jadi yang tampil yang 1500, 1400, dan 2500. Aturan precedence atau apa yang terjadi lebih dulu. Pertimbangkan pernyataan select berikut dengan urutan seperti apa ekspresi dievaluasi atau dikalkulasi. Di sini ada select last name, lalu operator rangkaian, salary dikali 1,05 as employees rise from employees where department ID in 50,80 and first name like C or last name like S. Beruntungnya ketika hal-hal menjadi rumit, SQL memiliki beberapa aturan dasar yang mudah untuk diikuti. Perhatikan bahwa operator AND dievaluasi sebelum operator OR. Ini berarti bahwa untuk contoh di slide sebelumnya, jika salah satu ketentuan di pernyataan AND tidak dipenuhi, ketika operator OR digunakan untuk memilih baris. Ini merupakan konsep penting untuk diingat. Jadi ini adalah urutannya. Yang akan dieksekusi pertama yaitu arithmetic, seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Yang kedua concatenation. Yang ketiga compression. Yang keempat is atau not atau null, like atau not in atau in. Yang kelima yaitu between atau not between. Yang keenam not, 7N, yang terakhir dieksekusi adalah or. Ini adalah urutan eksekusi SQL. Pertama, ketentuan N dievaluasi sehingga semua karyawan yang bekerja di departemen 80 atau 50 dan yang memiliki nama depan berawalan huruf C akan dikembalikan. Klausa OR kemudian dievaluasi dan mengembalikan karyawan yang nama belakangnya mengandung huruf S kecil. Kalau kita cobakan, kita salin ke Notepad. Selanjutnya, kita perbaiki sedikit. Oke, kita coba run. Nah, hasilnya seperti ini. Pada contoh ini, susunan OR dan AND telah dibalik dari slide sebelumnya. Nah, jika di sini OR duluan, baru AND. Susunan operasi adalah sebagai berikut. First name, yang diawali huruf C besar, and last name, mengandung huruf S kecil. Kedua ketentuan harus dipenuhi untuk dapat dikembalikan. Semua instan karyawan di departemen 50 dan 80 akan dikembalikan. Kita coba salin. Perbaiki sedikit. Oke. Selanjutnya kita jalankan. Nah, kita lihat di sini perbedaannya. Untuk yang kedua ini, yang baru kita salin, di sini slot K, departemen ID 11025, dan first name-nya adalah Eleni. Kita lihat yang di sini, yang tadi, yang sebelumnya, employee race-nya yang pertama adalah Higgins, dengan departemen ID 12.600 dan first name-nya adalah Sally. Jadi, urutan yang berbeda menghasilkan output yang berbeda pula. Menambahkan tanda kurung mengubah cara klausa where dievaluasi dan baris dikembalikan. Jika seperti ini, susunan operasi adalah sebagai berikut. Nilai-nilai pada tanda kurung dipilih. Semua instan nilai dalam tanda kurung yang juga mengandung huruf S pada last name akan dikembalikan. Nah, jadi yang ini akan dieksekusi terlebih dahulu, baru selanjutnya adalah yang ini. Kalau kita coba,
Kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Urutan yang pertama akan tampil adalah employee race-nya adalah Murgos dengan departemen ID 6090 dan first name-nya adalah Kevin. Sampai di sini kita telah mengenal istilah-istilah baru, diantaranya adalah and, or, not, dan aturan precedence. Kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang pengurutan baris. Klausa order by. Informasi yang disortir dalam urutan menaik familiar bagi sebagian besar dari kita. Ini yang membuat mencari nomor di buku telepon, mencari kata di kamus, atau mencari lokasi rumah berdasarkan alamat jalan itu cukup mudah. SQL menggunakan klausa order by untuk menyusun data. Klausa order by dapat menentukan beberapa cara di mana menyusun baris dikembalikan dalam query. Urutan penyortiran default adalah menaik, nilai numerik ditampilkan terendah hingga tertinggi, nilai tanggal ditampilkan dengan nilai paling awal terlebih dahulu, nilai karakter ditampilkan dalam urutan abjad, nilai null ditampilkan terakhir dalam urutan naik dan pertama dalam urutan turun. Null first menentukan bahwa nilai null harus dihasilkan sebelum nilai non-null. Nullless menentukan bahwa nilai null values harus dihasilkan setelah nilai non-null. Contoh karyawan berikut menggunakan klausa order by untuk menyusun hire date dalam bentuk menaik atau bentuk defaultnya. Seperti contoh ini, select last name hire dates from employees, barulah diletakkan klausa order by. Kita coba, select last name hire date from employees, order by hire dates. Nah, ini nanti outputnya akan menyusun hire date dalam urutan menaik atau default. Kita coba salin. Lalu kita coba jalankan. Nah, di sini hire date-nya mulai dari urutan terendah ke tertinggi. Mulai dari 17 Januari 1987 hingga yang terakhir 29 Januari tahun 2000. Anda dapat mengembalikan urutan default pada klausa order by untuk urutan menurun dengan menetapkan kata kunci dash setelah nama kolom di klausa order by. Jika kita ingin merubah mulai dari urutan tertinggi ke terendah, maka tinggal menyertakan dash di setelah klausa order by. Jadi kita tambah di sini dash, lalu save. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini, mulai dari tanggal 29 Januari tahun 2000, menurun hingga 17 Juni 1987. Menggunakan alias kolom. Anda dapat mengurutkan data dengan menggunakan alias kolom. Alias yang digunakan dalam pernyataan select direferensikan di klausa order by. Jadi di sini kita select dulu, select last name hire date as date started from employees order by date started. Jadi di sini kita aliaskan nama hire date, kolom hire date dialiaskan dengan date started. Dan nanti di order by-nya tinggal dipanggil date started. Kita coba salin. Nah, seperti ini. Lalu kita coba jalankan. Maka di sini akan menjadi date started. Menyortir dengan kolom lain. Hal ini juga memungkinkan untuk menggunakan klausa order by untuk mengurutkan output berdasarkan kolom yang tidak tercantum dalam klausa select. Pada contoh berikut, data yang disortir berdasarkan kolom last name, meskipun kolom ini tidak tercantum dalam pernyataan select. Nah, di sini, select employees ID, first name, from employees, where employees ID kecil dari 105, order by last name. Nah, di sini kita tidak men-select kolom last name, namun kita dapat mengurutkan berdasarkan last name. Kita coba salin perintah ini. Save, lalu kita jalankan. Nah, ini akan berhasil. Kita dapat mengurutkan berdasarkan kolom yang tidak diselect. Urutan pelaksanaan. Urutan pelaksanaan pernyataan select adalah sebagai berikut. Yang pertama, klausa from, mencari tabel yang berisi data. Selanjutnya, klausa where, membatasi baris yang akan dihasilkan. Klausa select memilih kolom yang diminta dari kumpulan data yang dikurangi. Klausa order by mengurutkan kumpulan hasil. Menyortir dengan beberapa kolom. Contoh penyortiran dengan beberapa kolom ditampilkan di bawah. Karyawan adalah yang lebih dulu diurutkan berdasarkan nomor departemen dari yang terendah hingga tertinggi. Dan selanjutnya, untuk setiap departemen, nama belakang ditampilkan dalam urutan sesuai abjad A hingga Z. Sintaksnya seperti ini, select departemen ID last name from employees, where department ID kecil atau sama dengan 50, order by department ID, ini akan menghasilkan dari yang terendah hingga tertinggi, dan kemudian diurutkan lagi last name-nya. Kita coba langsung.
Seperti ini, kita save, lalu kita jalankan. Hasilnya akan seperti ini. Departemen ID-nya akan diurutkan dari yang terendah hingga yang tertinggi, dan last name-nya juga diurutkan. Kita lihat di sini, di Departemen ID 20, antara V dan Hartstein, V berada di urutan paling tinggi daripada Hartstein. Ini menunjukkan last name-nya juga ikut diurutkan dari yang terendah hingga tertinggi sesuai dengan abjadnya. Untuk membuat klausa order by guna menyortir beberapa kolom, tentukan kolom yang akan dikembalikan dan dipisahkan nama kolom menggunakan koma. Jika Anda ingin mengembalikan penyortiran urutan kolom, tambahkan dash setelah nama. Contohnya seperti ini, select department ID last name from employees, where department ID kecil sama dengan 50, order by department ID dash, dan last name. Nah, outputnya akan mengembalikan departemen ID yang nilainya kecil atau sama dengan 50, kemudian diurutkan departemen ID-nya mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil, dan last name-nya diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kita coba salin, lalu kita jalankan. Nah, dilihat di sini, departemen ID-nya diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Namun kita lihat di departemen ID yang sama, yaitu 50, last name-nya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar sesuai abjadnya. Sampai di sini kita telah mengenal istilah-istilah baru, diantaranya adalah klausa order by, ascending atau urutan menaik, descending atau urutan menurun, dan urutan pelaksanaan. Kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Pengantar fungsi. Fungsi memiliki input dan output. Input pada fungsi dirujuk sebagai argumen. Pada contoh mesin minuman, input berupa uang dan output adalah minuman. Oracle memiliki dua tipe fungsi berbeda, yaitu satu baris dan beberapa baris. Fungsi satu baris versus beberapa baris. Fungsi satu baris hanya beroperasi pada satu baris dan mengembalikan satu hasil per baris. Terdapat tipe berbeda pada fungsi satu baris antara lain karakter, nomor, tanggal, dan fungsi konversi. Fungsi beberapa baris dapat memanipulasi grup baris untuk memberikan satu hasil per grup baris. Fungsi ini juga dikenal sebagai fungsi grup. Di SQL, fungsi satu baris dapat digunakan untuk menjalankan kalkulasi seperti pembulatan angka ke tempat desimal yang ditentukan. Yang kedua, ubah item data individu seperti mengkonversi nilai karakter dari huruf kapital ke huruf kecil. Kemudian, memformat tanggal dan angka untuk tampil seperti mengkonversi format tanggal database internal ke format standar, mengkonversi tipe data kolom seperti mengkonversi string karakter menjadi angka atau tanggal. Fungsi satu baris menerima satu argumen atau lebih dan akan mengembalikan hasil tunggal per baris. Jadi, jika Anda menerapkan fungsi satu baris menjadi 12 baris, Anda akan mendapatkan 12 hasil dari fungsi satu baris. Singkatnya, fungsi satu baris melakukan hal berikut. Yang pertama, memanipulasi item data. Yang kedua, menerima argumen dan mengembalikan satu nilai. Yang ketiga, bertindak pada setiap baris yang dikembalikan. Keempat, mengembalikan satu hasil per baris. Yang kelima, dapat memodifikasi tipe data. Dan yang keenam, dapat menggunakan model nested atau bersarang. Fungsi beberapa baris. Fungsi beberapa baris atau group menggunakan banyak baris sebagai input dan mengembalikan nilai tunggal sebagai output. Input baris mungkin dapat berupa tabel secara keseluruhan atau tabel dipisah menjadi grup yang lebih kecil. Contoh fungsi beberapa baris atau grup antara lain adalah max untuk menemukan nilai tertinggi pada grup baris, min untuk menemukan nilai terendah pada grup baris, dan AVG untuk menentukan nilai rata-rata pada grup baris. Sampai di sini kita telah mempelajari beberapa istilah baru, diantaranya yaitu fungsi satu baris dan fungsi beberapa baris. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.